mungkin saya cerita lebih ke, jadi di Harvard apa namanya Sensory Ethnography Lab itu, kalau menurut saya karena kita banyak anggotanya, banyak students yang ikut di situ, ada berbagai versi. Jadi versi saya adalah sebetulnya film yang kita tonton ini adalah sudah generasi kedua, artinya udah eksplorasi tahap kedua dari Sensory Ethnography Lab. SEL pertama adalah fase Sweetgrass, jadi itu masih kita sudah lebih daripada etnografi film yang konservatif, yang sangat ketat dengan narasi dan ingin menjelaskan sesuatu, dan Sweetgrass itu lebih ingin merasakan ketimbang menjelaskan. Tapi di situ masih ada Lucien, masih ada desire untuk membuat narasi dan struktur. Film On Broadway ini tepat diselesaikan saat Sweetgrass itu masuk di Berlinale, dan jadi sebetulnya proto sinema dari generasi kedua Sensory Ethnography. Waktu saya mengedit film ini di Sensory Ethnography course itu, hampir semuanya sebetulnya juga nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, betul-betul soal eksplorasi, dan semuanya diskusi sangat panjang. Tetapi benang merah dari Sweetgrass dan akhirnya sekarang itu semua film yang di highlight di Sensory Ethnography Lab, kalau kita lihat di websitenya itu adalah sebetulnya fokusnya banyak film mengenai kerja, tentang working, dan saya itu menjadi banyak film mengenai kelas pekerja, dan sebetulnya dua film ini kan mengenai industri. Kalau misalnya kita lihat dari studi, misalnya pertama kita bisa lihat dari studi industri yang studi mengenai labor yang sangat konvensional, itu kan selalu ada persoalannya terfokus pada factory, terfokus pada pabrik gitu kan. Nah sebetulnya Leviathan itu lebih kepada pabrik, tetapi pabrik yang tidak konvensional, yaitu di laut. Kita bisa lihat di situ bagaimana juga dari generasi baru antropologi dan etnografi itu adalah fokus kepada tidak kepada semiotik dan kognisi, jadi peta pemaknaan, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk kerja dan praktek. Makanya di film Leviathan itu bisa kita lihat semua detail dari kerja itu apa gitu. Sedangkan di On Broadway itu sebetulnya kalau dilihat dari labor studies, itu kan labor studies lebih banyak berbicara mengenai bentuk kerja itu sendiri, tapi tidak sangat sedikit sekali yang mempertanyakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh para pekerja ketika mereka tidak ada di pabrik. Sebetulnya bentuk mobilisasi model apa yang dilakukan ketika para pekerja ini tidak ada, ketika mereka tidak ada di pabrik. Nah sebetulnya semua tipe Muslim yang ada di Manhattan Masjid ini adalah sebetulnya working class Muslim di New York. Itu satu. Terus yang kedua, soal candid itu, jadi soal candid itu menarik karena saya mulai itu sebetulnya dari summer 2008 itu, dan sebetulnya sama juga persis dengan Leviathan itu dimulai dari Lucien itu tertarik dengan Moby Dick. Jadi karena Moby Dick itu waktu itu inspirasinya di New Bedford, dan dia bikinnya di harbornya, di pantainya itu. Dia syuting sama Verena, syuting tiba-tiba mereka satu hari ikut masuk ke kapal, dan tiba-tiba mereka langsung terobses banget untuk syuting di atas kapal. Mereka mulai dengan Canon 7D, kalau nggak salah. Mereka mulai dengan 7D, terus mereka di lab itu sempat ada Sony yang X7 apa gitulah, gede banget karena Lucien kan berarti gede syuting dengan kamera selalu besar. Tapi terus kemudian akhirnya mereka terus GoPro mulai ada, tahun itu GoPro mulai ada, terus mereka eksperimen dengan GoPro. Jadi GoPro itu cuma di-attach ke tubuh
Jadi sebenarnya kalau candid itu juga candid gitu kan semua gitu. Tapi kan decision gitu, konsep bahwa itu kemudian apa namanya mencoba merepresentasikan non human subject itu, bagaimana melihat kapal itu sebagai subjek, sebagai subjek yang hidup. Kita lihat dia muntah ketika dia memakan ikan gitu kan, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi obsesi Lucian sama Verena untuk mengambil dengan GoPro. Untuk on Broadway, saya waktu itu saya datang waktu itu pas ketika summer itu adalah juga mulai summer Ramadan, di mana di New York. Saya datang ke setiap acara buka puasa segala macam di semua masjid yang ada di New York. Itu sebenarnya masjid di New York itu ada dua tipe, yang di downtown, yang di Manhattan itu adalah lebih kepada multicultural masjid seperti yang kita lihat, dan juga sedangkan yang di pinggiran, yang di suburb itu di Queens, di Brooklyn itu sebetulnya lebih ke ethnic base. Jadi masjid orang Pakistan, masjid orang Maroko, masjid orang yang semua Middle Eastern gitu-gitu. Waktu itu saya tetap obsesnya adalah dengan bentuk ruangan itu. Saya sudah mulai mencari itu, tetapi memang tidak merasa seperti juga Lucian dan Verena itu, tidak ada rasa pas gitu untuk dapetin apa yang saya mau tangkap itu, sampai kemudian akhirnya mulai masuk fall, dan kemudian mereka mulai menyewa ruangan ini. Saya langsung waktu itu lihat ruangannya, rasanya waktu pertama kali ada rasa untuk tertarik, menangkap fluiditas dari ruangan itu gitu. Karena saya rasa entah bagaimana, saya merasa itu sangat claustrophobic. Saya merasa itu juga rasa claustrophobic itu, yang rasa marginalized itu yang saya rasakan kalau kemudian saya bicara dengan orang-orang itu kan. Mereka pas ketika itu sebetulnya, misalnya waktu saya lagi di sana Agustus 2008 itu, sebenarnya pertama kali New York itu mulai memasang ratusan, mungkin ribuan CCTV di mana-mana setelah post 9/11 itu semua di traffic light itu CCTV di mana-mana. Jadi rasanya tuh kota tuh betul-betul surveillance-nya sangat gila-gilaan. Nah itu yang mungkin itu salah satu itu yang kemudian akhirnya setelah saya proses di sana, karena saya datang meskipun waktu itu udah mulai September udah mulai, saya tetap datang ke New York, dan saya selalu datang setiap Jumat. Itu yang kemudian saya selalu saya rasakan pelan-pelan kenapa saya mulai dengan pertanyaan, kenapa saya tertarik sama ruangan ini, kenapa saya tertarik pada momen 2 jam ini. Akhirnya saya syuting sampai beberapa Jumat, dan saya pindah posisi kamera sampai akhirnya yang ke-6 kali itu di bulan Oktober itu saya mendapatkan posisi di mana saya waktu itu bisa mendapatkan seluruh ruang dengan komposisi yang saya mau, karena semua bisa dapat, sampai ke belakang dapat, terus dari tempat mereka menyimpan terpal saya dapat, orang si mobilisator di depan saya dapat, terus jamaah saya dapat, dan itu sebetulnya saya sebelumnya tidak pernah diperbolehkan men-shoot sholat Jumat itu dari depan, tapi pada saat itu saya bisa punya umum bahwa saya bisa sholat menghadap kamera di samping kamera saya sendiri. Jadi ketika saya tetap syuting, ketika mereka sholat Jumat, saya syuting itu tidak berdiri, mereka tidak sholat menghadap saya, tetapi kita sama-sama sholat dan saya sholat menghadap kamera saya sendiri. Sebelumnya momen itu saya nggak dapat. Total dari 2 jam itu adalah dua tapes, karena waktu itu saya masih pakai generasi pertama dari HDV Sony, jadi masih pakai tape yang 60 menit. Jadi itu jadi sebetulnya waktu itu struggle-nya adalah bagaimana mengkat dari footage selama 2 jam itu.
Jadi kalau emang itu disebutkan candid, memang di situ ada aspek apa namanya keberuntungannya. Tapi saya kalau misalnya dalam observational cinema itu selalu tidak pernah ada kalau tidak beruntung, karena memang itu yang unexpected dramanya itu yang selalu kita cari kan. Tapi persoalannya dalam observational cinema, kalau kita tidak punya 4 elemen itu tidak akan terjadi magic, itu tidak akan terjadi. Pertama kita punya intimacy. Jadi selama dari Agustus sampai Oktober itu kan sebetulnya saya membuat diri saya familiar kepada seluruh jamaah. Terus kemudian ada anthropological knowledge itu sendiri. Jadi kita tahu sebetulnya apa yang mau kita artikulasikan dengan subjek yang kita inginkan. Terus yang kedua, kita punya skill film itu sendiri kan. Jadi kita tahu bagaimana mengantisipasi sesuatu hal yang unexpected itu. Dan yang keempat adalah ya ada kesabaran, ada persisten untuk kemudian bisa expecting di unexpected. Kira gitu hubungan dari saya. Ya, kayaknya begitu dulu dari kami. Tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.